Secara singkatnya, ambisi saya terbesar adalah setelah lulus dari SMA adalah menjadi seorang tentara. Karena apa? Karena saya melihat teman-teman sebaya saya, banyak yang jadi tentara, banyak yang menjadi polisi. Saya melihat apa? 1, gagah. 2, berwibawa. Yang ketiga, mudah mas untuk dapatkan pasangan seperti itu. Untuk masa muda, anak-anak muda zaman sekarang ya mas, cewek-cewek. Siapa yang tidak mau melirik seorang pria yang pakai seragam, jadi seorang abdi negara, jadi tentara, jadi polisi? Mudah mas dapat cewek. Seperti itu. Secara tidak langsung, kekurangan saya apa? Yang pertama, tinggi saya dapat mas, kurang lebih 180-an. Tinggi, putih, tapi apalah daya, orang tua termasuk ibu tidak membolehkan saya untuk menjadi seorang abdi negara, jadi tentara. Karena jauh lebih baik saya ada di Bondowoso, mungkin mengembangkan usaha di sini, seperti itu mas. Dan yang lebih bagusnya lagi mas, apapun usahanya, kerjaannya, yang terpenting bisa berkah. Orang tua, khususnya ibu, itu sudah menyiapkan ya kurang lebih sekitar 250-an juta untuk masa depan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Nur Kafi, biasa dipanggil Alif. Alamat asal, saya berasal dari Jalan Raya Rengganis, Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, RT 22, RW 08. Saya masih duduk di bangku kuliah, tempatnya semester akhir di program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Terkait profesi yang saya geluti sekarang adalah saya mempunyai 2 usaha. Yang pertama ada usaha toko pakan ternak. Nah, di sana menyediakan berbagai macam obat-obatan, juga pakan ternak dan lain sebagainya. Di sana juga banyak sekali variasi untuk kebutuhan peternakan seperti itu. Nah, yang kedua adalah saya juga mempunyai usaha peternakan sapi yang berlokasi di Desa Jetis, Kecamatan Curadami, Kabupaten Bondowoso. Kapasitas kandang sebesar 10 ekor. Tahun 2024 saya genap berusia 24 tahun. Tentunya dalam memulai usaha, saya sendiri juga disupport oleh kedua orang tua saya. Nah, kedua orang tua saya yang pertama itu menekankan kepada anak-anaknya, terutama saya, anak laki-laki pertama, tentunya harus bisa mandiri dalam berkehidupan. Nah, contohnya seperti apa? Nah, yang pertama adalah saya tidak dituntut harus menjadi seorang yang pintar, harus menjadi ini, harus menjadi itu, tetapi ikutilah kata hati atau passion dari anaknya sendiri. Nah, tentunya orang tua juga pingin anaknya menjadi orang-orang yang berkelas, misal gitu kan. Nah, dulu juga sempat orang tua itu saya menyuruh juga, karena memang dari kecil jujur saya bercita-cita ya ingin menjadi seorang abdi negara. Nah, seperti itu, jadi abdi negara. Seiring berjalannya waktu saya sudah latihan dan lain sebagainya, dan juga didukung penuh oleh orang tua dan sebagainya. Tetapi dari lubuk kecil seorang ibu tidak ingin jauh dari anaknya, ingin dekat dengan anaknya. Jadi anaknya tidak ingin jauh-jauh kemana-mana. Nah, mungkin itu adalah salah satu faktor yang mendorong saya itu tidak bisa mungkin jadi seorang abdi negara. Kenapa saya terjun di dunia peternakan dan orang tua itu menyarankan, ketika kamu lulus, bangunlah Bondowoso, bangunlah anak mudanya. Nah, karena passion saya sudah masuk di dunia peternakan, akhirnya orang tua sangat mendukung untuk mengembangkan usaha ini di bidang peternakan dan milenial seperti itu, anak muda seperti itu. Nah, jadi peran orang tua itu sangat sentral di dalam bisnis yang saya jalani seperti itu. Dan yang terpenting orang tua selalu meyakinkan saya bahwa usaha, kerja keras, pantang menyerah, dan juga doa itu sangat berpengaruh untuk keberhasilan seseorang. Jangan pernah merendahkan orang, selalu membantu orang. Bagaimana kehidupan ini itu harus berguna dan juga bermanfaat bagi orang lain dan sekitarnya.
Untuk kandang sendiri, saya kan berlokasi di Desa Jetis, Kecamatan Curadami, Kabupaten Bondowoso. Nah, untuk luas dari kandang sendiri itu kurang lebih berkisar antara 920 meter persegi. Itu luas dari tanahnya. Nah, dari tanah itu saya bangun untuk kandang sapi seperti itu. Dan juga saya istilahnya di batako dan sebagainya, kurang lebih batako itu tinggi dari bawah hingga atas itu kurang lebih 3 meter. Nah, untuk menjaga-jaga agar keamanan dan lain sebagainya. Nah, untuk dari segi kandangnya sendiri, saya menganut kandang itu sistemnya istilahnya modern. Jadi modern mulai dari palu pakan, mulai dari pakan dan juga dari bejana air untuk penampungan itu serba otomatis. Jadi sapi ketika makan dan juga minum itu bisa efektif ya dari minum itu. Nah, untuk dari bangunan kandang sendiri saya memakai batako seperti itu untuk dindingnya dan juga dicor dengan kawat besi. Nah, untuk mungkin dari segi kandang saya untuk luas kandangnya sendiri itu panjang dari palung pakan itu sekitar 1 meter. Nah, untuk kedalaman palung pakan itu berbentuk U sekitar 30 derajat seperti itu. Nah, di samping itu juga ada yang namanya tempat minum seperti itu. Jadi tempat minum ini otomatis karena air sudah dari tandon langsung masuk ke sini. Nah, untuk estimasi dari biaya pembangunan kandang sapi modern ini untuk kapasitas kandang 10 ekor ini menghabiskan dengan bangunan yang lain adalah berkisar antara 200 sampai 250 juta. Nah, ini tergantung bahan baku dan juga di tempat-tempat kalian tentu tidak sama seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari dari segi bangunan dan sebagainya, tanah ini juga sangat strategis karena lokasinya itu berada di pinggir jalan karena memungkinkan untuk lalu lalang, akses dan juga untuk kendaraan itu bisa masuk dan sebagainya. Untuk akses air bersih juga baik, untuk sirkulasi udara juga bagus. Nah, jadi pemilihan dari tempat ini menurut saya cukup strategis untuk kita kembangkan lebih lanjut ke depannya seperti itu. Untuk dari segi sapinya sendiri, tentu saya juga membeli untuk sapi sendiri di beberapa bagian. Yang pertama tentu saya untuk sapi sendiri saya membeli di pasar, itu yang pertama. Yang kedua juga saya mencari di kampung-kampung atau di desa-desa, di petani-petani sapi itu yang menawarkan sapi juga saya melihat di marketplace atau media sosial yang menawarkan sapi. Sekiranya sapi itu memang cocok untuk saya beli dan prospek untuk saya gemukkan, maka saya akan beli. Nah, kemarin saya juga membeli di pasar dan juga di peternak sekitar. Nah, untuk bakalan yang saya beli ini adalah bakalan penggemukan yang sudah berusia di atas 1 tahun dan juga sudah poel. Nah, ini saya beli di pasar dan juga petani seperti itu. Dan untuk perawatannya sendiri saya merawat selama 3-4 bulan karena target saya adalah main menggemukkan. Jadi 3-4 bulan saya pakani, saya gemukin dan lain sebagainya, saya jual. Nah, untuk penjualannya sendiri atau marketnya, saya yang pertama adalah menerapkan media sosial di Facebook, WA, IG dan juga TikTok. Nah, yang kedua juga saya tawarkan kepada konsumen langsung, baik di momen-momen seperti Idul Adha, Idul Fitri ataupun di momen-momen lainnya seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin terkait penjualan bisa juga saya menjual terhadap pedagang atau juga langsung ke rumah potong hewan seperti itu. Tentunya dalam usaha apalagi bisnis ya peternakan sapi, tentunya kita karena sapi sendiri adalah makhluk hidup, tentu rentan sama seperti manusia, rentan penyakit, rentan penyusutan bobot badan ataupun paling fatal adalah kematian. Nah, saya pribadi sendiri mengalami sendiri bahwa sapi yang saya rawat karena di awal-awal saya tidak mengerti tentang manajemen pakan dan lain sebagainya, tentu sapi saya terkena penyakit. Yang pertama kena penyakit kembung, kena penyakit diare dan lain sebagainya. Itu menyebabkan sapi itu juga sakit dan lain sebagainya. Itu dari sisi penyakit. Dan baru-baru ini juga terkena PMK, juga LSD, itu juga sangat mempengaruhi peternak sapi dan juga harga itu anjlok seperti itu. Nah,
Itu mungkin dari kerugian ketika kita beternak sapi mungkin ya, karena terserang penyakit. Yang kedua mungkin ketika kita beternak sapi, mungkin sebagian besar dari kita tidak bisa seperti orang lain sebagainya. Mungkin kita korban waktu, harus ngarit dan lain sebagainya. Terkadang kita juga capek dan sebagainya, wira-wiri ke sana kemari untuk mencari makan dan sebagainya. Pada musim-musim kemarau kadang kita juga kesusahan ya dalam pakan. Itulah mungkin sisi tidak enaknya dalam beternak sapi. Mungkin dari juga penjualan pada waktu itu terkena penyakit atau wabah. Nah, padahal sapi kita sehat, itu juga mempengaruhi harga. Pesan ya untuk anak-anak muda zaman sekarang, tentunya saya juga anak muda. Nah, yang pertama, anak muda itu harus memiliki pikirannya yang positif. Positif dari mana? Kita harus kritis, kita harus inovatif, kita harus membaca peluang. Anak muda ini adalah masa-masa di mana anak muda ini lagi tingkat emosionalnya tinggi. Nah, perlunya ada arahan yang mengajarkan atau pertemanan yang positif. Jangan anak-anak muda yang menjadi, mohon maaf, beban keluarga atau mungkin sampah di masyarakat. Nah, tentunya anak muda ini memiliki poin penting untuk kemajuan dari diri sendiri, seperti itu. Nah, buat anak-anak muda mungkin temukan passion dari dirimu. Kamu suka apa? Seperti itu. Jika memang kamu suka beternak, maka fokuslah di bidang beternak. Jadilah pelopor anak muda di bidang beternak. Atau yang suka jadi petani, nah fokuslah di bidang petani. Karena saya rasa mungkin jarang anak-anak muda yang mau terjun di dunia peternakan ataupun pertanian yang bisa sukses. Dan kedepannya anak-anak muda harus mengambil peran yang baik agar Indonesia ini bisa menjadi Indonesia emas, seperti itu kan. Jadi menjadi anak-anak muda harus berpikiran kreatif. Jadilah pengusaha muda yang bisa mandiri dan yang tentunya bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga, orang lain dan sekitar.